Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 1404625045. Nah, di sini ada sebuah kasus yaitu mengapa di hadapan krisis iklim yang sama, tetapi ada organisasi agama yang aktif berjuang untuk lingkungan, sementara di sisi lain ada yang justru malah mengabaikannya. Jawabannya bukan soal politik, ini soal cara berpikir. Nah, sekarang mari kita bahas kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu pada aspek epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai dari aspek epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempertanyakan tentang dari mana kita tahu sesuatu itu benar. Organisasi agama yang menolak sains iklim percaya bahwa satu-satunya sumber kebenaran adalah wahyu dan teks suci, seperti Al-Quran, Alkitab, dan yang lainnya. Data ilmiah dianggap tidak terlalu penting, bahkan dianggap bisa mengalihkan fokus dari urusan spiritual. Sementara, organisasi yang aktif di lingkungan percaya bahwa sains dan agama bisa berjalan beriringan. Data suhu bumi, emisi karbon, dan kepunahan spesies bagi mereka bukan merupakan ancaman terhadap iman, melainkan kenyataan yang perlu direspon secara moral. Nah, di sini akar persoalannya adalah bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tetapi juga perbedaan cara menentukan mana yang boleh disebut sebagai kebenaran. Aspek yang kedua yaitu ontologi, atau cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat sesuatu. Pertanyaan simpelnya, sebenarnya bumi itu apa sih? Nah, kelompok yang kurang peduli lingkungan cenderung memandang bumi hanya sebagai tempat tinggal sementara, karena kehidupan yang sebenarnya ada di alam lain. Logika mereka mengatakan, ngapain susah payah menjaga sesuatu yang akan ditinggalkan. Sebaliknya, kelompok keagamaan yang aktif menjaga lingkungan punya pandangan yang berbeda. Dalam Islam, ada namanya Khalifatullah fil Ard, yang artinya manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Kesimpulannya adalah merusak bumi berarti mengkhianati kepercayaan yang diberikan Tuhan. Cara kita memandang bumi secara langsung bisa menentukan bagaimana cara kita memperlakukannya. Yang terakhir adalah aspek aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Disinilah filsafat ilmu meminta kita untuk bertanya apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Organisasi agama yang mengabaikan isu lingkungan sesungguhnya melakukan apa yang dalam filsafat etika disebut kelalaian moral. Ketika mereka hanya bicara tentang iman dan harapan tanpa mau tahu penderitaan nyata akibat banjir, kekeringan, dan kelaparan yang dipicu oleh krisis iklim. Mereka secara sadar telah memilih. Diam juga merupakan sebuah keputusan, bukan sikap netral. Dan setiap keputusan tentu ada konsekuensi moralnya. Nah, sebaliknya, organisasi yang aktif terhadap isu lingkungan, mereka merasa tanggung jawab mereka lebih luas, bukan hanya kepada jamaahnya hari ini, tetapi juga kepada generasi yang akan datang, juga kepada masyarakat yang terkena dampak dari krisis iklim, bahkan kepada makhluk hidup yang lain. Pemimpin agama punya pengaruh yang sangat besar. Jika jutaan pengikut bisa diajak berdoa, maka mereka juga bisa diajak untuk menjaga lingkungan. Memilih diam itu sebuah pilihan dan semua pilihan perlu dipertanggungjawabkan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, kerjasama antara ilmuwan dan komunitas agama sudah terjadi di banyak tempat. Ada gerakan teologi lingkungan, ada fatwa tentang menjaga alam dari MUI, dan ada pemimpin lintas agama yang bersama-sama menyerukan aksi iklim di forum internasional. Kuncinya itu ada di 3 hal yang tadi. Yang pertama itu secara aspek epistemologi, mau mengaku bahwa sains dan iman sama-sama punya nilai dan bisa berjalan beriringan. Lalu yang kedua, secara ontologi, memandang bumi sebagai titipan yang harus dijaga. Dan yang terakhir, secara aksiologi, merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada komunitas sendiri, tetapi ke semua orang, bahkan kepada generasi yang belum lahir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.